Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 107,7 Voice of Borneo. Sekali mengudara akan tetap di udara. Hai sobat muda di rumah, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kembali lagi bersama saya di sini, Krisna Febrianti, yang akan memandu sobat semua dalam acara podcast kali ini dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di hadapan kita. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Oke, mungkin untuk yang pertama-tama nih kita perkenalan diri dulu ke sobat di rumah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Fikri. Saya selaku Ketua Himpunan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johandis. Saya selaku Kabid Infokom di pengurusan Ante FTBT. Oke, kalau boleh tahu nih angkatan berapa? 19. Ya, dari kami berdua 2019. Oke, dua-duanya angkatan 19 ya. Ya. Mungkin bisa dari sobat Fikri terlebih dahulu untuk menjelaskan atau memberikan penjelasan mengenai kesibukan sehari-harinya seperti apa aja. Ya, ini kan karena kita dalam keadaan masih pandemi COVID-19 ini, jadi bagaimana perkuliahan itu di online kan atau dilaksanakan dengan media daring, itu kan pasti kita kalau di rumah itu tidak ada lah kesibukan. Jadi sebagaimananya kemarin saya sempat juga bosan, jadi lihat-lihat ada di Facebook atau Telegram itu ada lowongan pekerjaan di Gramedia, jadi saya coba-coba antar lah ke situ. Alhamdulillah keterima sampai sekarang. Oke, jadi kesibukannya sehari-hari selain kuliah juga bekerja ya? Iya, bekerja. Oke, untuk selanjutnya untuk mungkin ke sobat Johandis. Oke, sama halnya seperti saudara Fikri. Untuk situasi apa sekarang ini kan masih pandemi. Jadi mungkin untuk kesibukannya di rumah paling ya kerja tugas. Kalau enggak ada kesempatan nongkrong sama teman gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya untuk sobat Fikri, kira-kira kenapa sih mau naik jadi ketua himpunan mahasiswa teknik elektro? Mungkin bisa diberikan visi misinya apa? Ya, mungkin saya ceritakan ya dari awal bagaimana perjalanan atau niat saya, bagaimana sampai bisa menjadi ketua himpunan teknik elektro di periode pengurusan 2021. Jadi itu kemarin kan di awalnya tuh kalau di fakultas teknik pada saat kita masih baru-baru masuk atau junior lah istilahnya, itu kan pasti bagaimana kita perkenalan atau pendekatan diri kepada senior. Jadi pada saat ngumpul-ngumpul saya tuh sebenarnya belum tahu di jurusan sendiri atau di ranah fakultas, di ranah universitas lah, ada di setiap ranahnya itu ada kayak organisasinya, dan itu rupanya bagaimana organisasi itu sebagai penggerak mahasiswa-mahasiswanya, terutama di jurusan dialah sebagai penggerak untuk mahasiswa di jurusan tersebut. Fakultas diambil alih oleh BEM fakultasnya, dan universitas bisa kita tahu sendiri ada BEM universitasnya. Ya, jadi dari awalnya itu pada saat nongki-nongki santai sama senior, tanya-tanya lah di situ, bang, bagaimana ini, apa itu organisasi, apa sih tujuannya, kemudian bagaimana jalannya ke depan, terus manfaatnya apa untuk kita. Terus jawabannya di situ, bagaimana ini organisasi dek bisa mengajar kalian tentang koordinasi sama dengan halnya kita di dunia kerja. Karena kan kalau di perusahaan atau instansi manapun, setiap organisasi pasti ada ketuanya, sekretaris, bendahara, atau kalau di kantor kan kepala kayak manajer, direktur utama gitu. Dan itu saya tanyakan pada saat semester 1. Kemudian saat itulah muncul pertama kali niat saya untuk naik sebagai ketua himpunan teknik elektro, dan alhamdulillah terrealisasi sampai sekarang. Oke, berarti sudah niat memang ya dari awal. Iya. Mempersiapkan memang terlebih dahulu, memang benar-benar mau naik kan? Ya, niatnya memang dari semester 1 sih sudah bicara-bicara juga sama di teman-teman kontrakan, bagaimana ini kalau saya yang naik, kemudian
dari kalian bisa ndak backup saya masuk di kepengurusannya begitu. Oke, Kan di mungkin- satu kontrakan itu satu jurusan juga kan. Oke, mungkin bisa diberitahukan visi dan misinya apa sih untuk himpunannya? Ya, kalau untuk visi dan misinya itu sebetulnya karena melihat organisasi adalah penggerak mahasiswa di jurusan tersebut dan tidak lari, bagaimana ketika menjalankan kegiatan harus ada unsur-unsur pengetahuan akademisnya begitu. Jadi ya kami di sini mau meningkatkan aja kembali mewujudkan rasa kekeluargaan di jurusan teknik elektro, mau itu dosen, mahasiswanya dan alumninya juga gitu. Oke, intinya yang terbaik lah buat himpunan Ya, kan? yang terbaik untuk himpunan. Oke, mungkin sejauh ini selama pandemi juga kan, kira-kira proker apa aja yang udah jalan selama periodenya? Kalau untuk program kerja yang sudah kami jalankan dari pihak pengurus sendiri itu sudah 3 program kerja. Yang kemarin ada upgrading, kemudian pelatihan Microsoft Visio bersama pelajar, kemudian yang baru-baru ini ada memperingati hari lahir Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro yang ke-19. Oke, berarti 3 proker ya? Ya, 3 program kerja sudah dilaksanakan. Dari ketiga proker itu kira-kira ada nggak yang menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu? Kalau untuk menjalin kerjasama di sini kami sudah di 2 proker ada pasti kami jalin kerjasama. Yang pertama itu di pelatihan Microsoft Visio, karena kami di sini pesertanya kami ambil juga dari pelajar, jadi kami mengajak pelajar-pelajar dari Yayasan Ulul Albab yang bisa kita tahu ada SDIT-nya, SMPIT dan SMAIT-nya. Itu dari Yayasan Ulul Albab. Kemudian untuk program kerja yang kami menjalin kerjasama ke instansi-instansi itu di program kerja yang baru-baru ini, program kerja memperingati Harlah. Jadi di situ kami mengundang manajer UP3 PLN Kalimantan Utara sebagai narasumber. Kan di situ kami juga sedikit memasukkan unsur diskusi tentang keelektroan tadi dan dilanjutkan dengan buka bersama. Oke, mungkin dari proker yang menjalin kerjasama dengan PLN, mungkin dari saudara Johandis bisa memberitahukan masalah bagaimana caranya menjalin kerjasama dengan PLN, terus bagaimana tanggapan mereka, apakah mereka terbuka, langsung menerima, atau mungkin ada syarat-syarat tertentu. Untuk masalah kerjasama sendiri, kalau dari kami kemarin sempat yang pertama itu kami koordinasikan terlebih dahulu. Bagaimana maksudnya jalur, maksudnya bagaimana caranya kami memasukkan proposal segala macam. Terus kami juga mengajukan kerjasama lah, maksudnya bagaimana kita menjalin jalur Koordinasi. ya koordinasi yang baik sama instansi luar kan. Ya. Apalagi kemarin juga kami untuk masalah terbuka atau enggaknya dengan ADR PLN itu kemarin saya rasa cukup terbuka dan welcome juga, karena secara langsung mereka juga langsung memberikan tanggapan ke kami mengenai kegiatan yang akan kami laksanakan. Kemudian mereka juga memberikan sumbangan berupa uang sebesar 2 juta rupiah. Kemudian sebagai sponsor ya? iya, sponsorship. Nah, kemudian mereka juga menjadi salah satu narasumber di kegiatan kami. Oke, berarti tidak ada syarat-syarat tertentu ya? Untuk syarat-syaratnya pastinya dari segi administrasi pastinya. Ya. Oke, kita lanjut. Selama pandemi kan nih, proker-proker yang dijalankan pasti ada kesulitan-kesulitan tertentunya gitu kan? Mungkin bisa Ya, kalau kita bicara soal kesulitan menjalankan program kerja di masa pandemi ini, saya rasa itu sudah terjawab karena ini kan sudah masuk nih di era digital. Bagaimana semua bisa kita laksanakan melalui media online. Walaupun kita tidak bisa melakukan maksudnya kita berkegiatan melalui tatap muka, pasti ada cara lain. Cara lainnya yaitu dengan kita melalui media Zoom atau Google Meet gitu. Karena itu kan program kerja yang kami laksanakan pelatihan Microsoft Visio itu kan melalui media online. Jadi melalui meeting Zoom gitu.
Berarti yang ketiga proker ini semua online ya? Kalau yang untuk online-nya yang pelatihannya saja. Oh, berarti yang 2 proker selanjutnya offline. Iya, dilaksanakan tetap. Nah, kira-kira kalau offline seperti itu, dalam masalah pengurusan tempat ada kesulitan nggak? Kalau untuk pengurusan tempat tidak ada sih, karena kan bisa kita lihat sendiri realitasnya bagaimana kan di luar sana. Contoh misal di kafe itu sendiri, walaupun bukan kami yang melaksanakan kegiatan di situ, pasti sebelumnya kafe-kafe di situ kan sudah ramai duluan. Jadi bagaimana mestinya semoga kebijakan itu tidak dikhususkan lah, apalagi tidak dimanfaatkan untuk para mahasiswa yang ingin berkegiatan di masyarakat luar gitu. Oke, berarti aman-aman saja ya. Iya. Oke, sesuai tema kita hari ini yaitu Kilas Balik Anniversary 19 tahun Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Nah, di sini saya ingin menanyakan sejauh ini pencapaian paling berkesan selama 19 tahun kira-kira apa dalam himpunan? Kalau dari dalam himpunan sendiri sih pencapaiannya selama 19 tahun kami rasa sudah banyak berkembang ya, apalagi sudah di jurusan elektro itu sudah sekitar 10 kalau enggak sekitar 15 angkatan alumni sudah diluluskan dari jurusan elektro. Kemudian ada salah satu alumni itu senior kami, Bang Agus, sudah juga bisa menyumbangkan, dan alhamdulillah dia sekarang menjadi direktur utama di PT Tarakan Electric Brother yang bertempat di Kampung 1. Dia juga menyumbangkan trafo untuk jurusan teknik elektro sendiri, bagaimana bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa aktif untuk melaksanakan praktek gitu. Oke, dengar-dengar nih kemarin ada acara memperingati anniversary 19 tahun Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Nah, mungkin dari Sobat Johandis bisa menjelaskan tujuan dari kegiatan itu apa sih? Baik, mengenai kegiatan yang kami laksanakan kemarin, yaitu bertepatan pada hari lahir HMT FTUB itu yang ke-19. Untuk rangkaian acaranya sendiri, yang pertama kami melakukan bazar, yang dimana bazar ini kami laksanakan di 2 tempat. Yang pertama ada kafe titik temu, kemudian ada lavender. Nah, selanjutnya untuk hari puncaknya sendiri itu kami laksanakan di Aula Islamik. Nah, di situ kami melaksanakan kegiatan diskusi keelektroan, kemudian dilanjutkan dengan buka bersama dengan mahasiswa teknik elektro, instansi maupun alumni serta dosen-dosen yang ada di teknik elektro. Kemudian untuk tujuannya sendiri dari kegiatan ini, bagaimana caranya kami itu menyampur, intinya kayak menyampur lah, bagaimana dengan suasana Ramadan, terus kami masukkan juga dengan tentang keelektroan. Untuk kegiatan Ramadan sendiri yaitu dari Dasar KP, kemudian kami sumbangkan ke panti asuhan. Panti asuhan sendiri yang ada di Kota Tarakan itu Putra Ahmad Dahlan. Ya, Putra Ahmad Dahlan yang ada di Interakan. Oh, berarti harlanya ini memadukan antara peringatan dengan hari lahir dengan aksi kemanusiaan ya? Iya, pasti ya. Kemudian juga saya cerita sedikit itu di bazar kemarin, saya pasti berterima kasih sama Pak Ari, kemudian dari Bu Indah juga, yang bagaimana bisa dia membantu lah dari pihak kami untuk meramaikan, ya bahwa itu anggota-anggota dari mahasiswa-mahasiswa Fikes itu bisa menampilkan hiburan-hiburannya untuk menghibur pengunjung yang hadir di bazar. Oh ya, di bazar itu kegiatan apa aja yang ada di sana? Kalau untuk bazar sendiri kami isi kemarin live musik, kemudian ada juga musikalisasi puisi gitu. Yang live musik yang isi dari teknik elektro kah atau dari luar? Kalau untuk live musik sebetulnya peran utamanya kami undang dari literasi, kemudian bukan dari mahasiswa sendiri sih karena dia masih SMA juga. Tapi untuk live musiknya ada juga beberapa mahasiswa teknik yang mengisi di live musik tersebut. Kalau musikalisasinya? Kalau musikalisasi puisinya ada dari anak literasi. Yang literasi itu semacam organisasi kah atau? Ya, dia semacam komunitas begitu. Oh, komunitas. Di luar kampus tapi. Isinya pelajar atau? Pelajar, mahasiswa ada juga. Oh, campur. Iya, campur.
Oke, mungkin bisa diberitahukan nih kendala-kendala apa aja yang dialami pada saat anniversary kemarin dalam mempersiapkannya. Kira-kira ketua panitianya kemarin siapa ya? Dari saudara Johannes. Oh, kebetulan. Iya. Di sini ketua panitianya sudah hadir. Mungkin bisa dijelaskan nih, diberitahukan kendala-kendala apa aja yang dihadapi selama mempersiapkan kegiatan Harla kemarin. Untuk kendalanya sendiri menurut saya dari selama berjalannya kegiatan tersebut ada, cuman tidak begitu banyak menurut saya. Yang pertama mungkin dari pasar kafe ini itu dari persiapan kami yang menurut saya terlalu lambat. Kenapa? Karena dari apa yang sempat kami lambat konfirmasi dari apa, Lavender Oh, dari kafenya. Iya. Kemudian untuk hari puncaknya sendiri mungkin ya Terkena ada dari salah satu koordinator acaranya. Koordinator acaranya itu terkena musibah, jadi dari rangkaian kegiatan itu Agak sedikit lambat berjalan. Tapi lancar-lancar saja kan pas cara intinya. Alhamdulillah lancar baik ya. Oke, mungkin dari keduanya nih saya minta pendapatnya. Kira-kira apa harapan terbesar untuk himpunan mahasiswa teknik elektro ke depannya? Mungkin dari Sobat Fikri terlebih dahulu. Ya, harapannya semoga keluarga besar teknik elektro ini makin erat lagi tali silaturahminya, tidak hanya antar mahasiswa aktif dengan dosen. Di sini juga kami mengajak bagaimana dengan alumni yang sudah lulus kita bisa bersinergi bersama-sama. Dan untuk instansi semoga bisa kerjasama lagi, bisa mengisi lah, mau itu narasumber atau sebagai tamu undangan bisa kami hadirkan di setiap kegiatan kami. Karena penting sekali bagaimana kalau kita, apalagi kalau kita bicara tentang organisasi di tingkat jurusan itu kan pasti kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang ada unsur akademisnya dengan jurusan tersebut. Jadi di sini kami harapannya semoga instansi-instansi yang ada kaitannya dengan keelektron atau kelistrikan bisa lah bekerja sama dengan teknik elektro. Oke. Intinya dari pihak-pihak instansi maupun alumni itu tetap bisa bersinergi walaupun sudah menjadi alumni kan tetap bisa membantu atau bersinergi kembali ke himpunan mahasiswa teknik elektro. Oke, selanjutnya mungkin dari Sobat Johannes selaku ketua bidang Infokom. Ya, kalau harapan saya sendiri semoga MT ini bisa kedepannya bisa melahirkan orang-orang yang berkualitas. Nah, kemudian juga bisa menjalin kerjasama antara instansi maupun ikatan alumni itu sendiri. Oke, berarti yang terbaik ke depannya dan selalu bisa menjalin silaturahmi ke pihak-pihak yang berhubungan dengan elektro dan juga alumni-alumni yang ada tetap bisa bersinergi kan. Oke, kita akan break dulu sejenak selama 2 menit sambil menunggu pertanyaan dari sobat di rumah di akun Instagram UKM Radio UBT. Oke, kita kembali lagi di podcast kali ini. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan dari sobat di rumah yang sudah mampir di Instagram UKM Radio UBT. Untuk yang pertanyaan pertama nih, tadi sudah disampaikan, tapi ya mungkin bisa ditanyakan kembali ya. Kira-kira apa kendala yang ada pada saat acara anniversary Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro? Ya mungkin bisa saya jelaskan. Ya, silakan. Ya mungkin untuk kendala sih awalnya itu di bazar cafe tadi. Untuk di hari kedua bagaimana kami ingin melaksanakan di Lavender kemarin, itu sebenarnya untuk konfirmasi dari pihak ownernya itu sangat mendadak sekali pada panitia pelaksana itu kemarin. Karena itu kan kegiatannya kami laksanakan dimulai sebelum buka puasa sekitaran jam 5. Jadi itu kami dapat konfirmasinya itu
jam 2 siang. Jadi sangat mendadak sekali. Kemudian untuk di, pada saat kami menjalankan kegiatan harlah, untuk kendalanya itu kan itu yang tadi yang sudah dibicarakan sama ketua pelaksana kegiatan tadi, bagaimana dari pihak koordinator acara sendiri ada terkena musibah, dia yang menyerempet orang, bukan dia yang diserempet orang. Ya, jadi tapi ada hal-hal lucu atau hal yang wow sih bisa kita bilang pada saat kami menjalin kerjasama dengan pihak PLN. Karena kan itu pertamanya ini kan kami juga dapat kenalan atau kontaknya ini dari alumni kami juga, Bang Diki, yaitu kerja di RRI Tarakan. Jadi itu awalnya kami tanya-tanya ke dia, konsultasi lah, bagaimana Bang ini kami untuk masalah pendanaan. Baru beliau kasih saran, mungkin bisa deh kalian teruskan proposal ke pihak PLN WLP Tarakan. Kemudian dikirimlah kontaknya, dan ternyata kontak yang dikirim itu rupanya sudah bukan manajer di WLP PLN Tarakan. Ternyata dia sudah pindah tugas di manajer, dia sebagai manajer di UP3 PLN Kalimantan Utara di Tanjung Selor. Jadi pada saat di situ kami tulis suratnya itu kan Bapak Manajer Suparjo Wardiono dengan manajer WLP Tarakan. Pada saat kami antar, jadi dari pihak security-nya itu dia sampaikan lah, mohon maaf Mas, di sini bukan Pak Suparjo lagi yang jadi manajernya, sudah ganti Pak Dani. Oh, berarti sudah ganti ya? Iya, sudah ganti pada saat kami antar itu. Kemudian saya hubungilah Pak Suparjo pada saat kami masih di PLN, kan daripada mungkin apakah dia mau dibuatkan surat pengajuan proposal baru atau yang itu saja digunakan, tapi dia koordinasikan dulu dengan pihak manajer WLP Tarakan. Jadi rupanya pada saat saya hubungi itu dia lagi berkegiatan dengan pihak manajer WLP Tarakan dengan Pak Dani tadi, sama-sama kalau tidak salah itu kegiatannya kemarin di Pemkot. Jadi saya tanyakan, ini Pak surat pengajuan proposalnya mau kami ganti atau enggak ini? Jadi dia bilang, dia sampaikan ke saya, dia bilang, oh enggak usah Mas, titip aja di security, saya sudah koordinasi kok dengan manajer WLP Tarakan. Ya, kemudian kami antar itu sekitar jam 1, jam 2. Kemudian itu kan di hari itu juga saya kerja masuk siang, dan dimana pada saat jam 4, dan itu mungkin salah satu mungkinnya pencairan dana cepat proposal yang kami antarkan ke instansi. Lumayan pas responnya. Iya, pas respon sih. Itu sekitar jam 4 langsung dihubungi dari Pak Dani, manajer WLP Tarakan. Dia bilang, ini dari Pak Suparjo sudah setuju nih dengan kegiatan kalian. Mungkin bisa ya saya transferkan di bank yang tercantumkan di proposal tersebut. Berarti jalur koordinasinya tetap ke manajer sebelumnya ya? Iya, manajer sebelumnya. Kemudian disampaikan ke manajer yang baru, Iya. dan tetap disetujui. Iya, disetujui. Dan beliau juga kami undang sebagai narasumber kemarin. Oh, jadi mereka tetap datang. Yang manajer sebelumnya tetap datang, Dan manajer yang baru pun datang kemarin. Oh, Di berarti. kegiatan. Oh. Iya. Oke, mungkin dari ketua pelaksananya sendiri ada yang ingin disampaikan? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, siapkah Anda menerima kritikan dari berbagai mahasiswa ketika pada saat Anda menjabat tidak berjalan dengan baik? Mungkin untuk ketua himpunan. Ya, kalau dari saya sih untuk masalah kritik bagaimana maupun itu membangun atau kritiknya itu pada saat kami menjalankan kegiatan atau tidak sesuai dengan hati para pesertanya itu, ya kalau dari saya siap menerima, karena ketika sang ketua atau si ketua tidak siap menerima kritik, berarti dia tidak berani menjalankan apa-apa di organisasi itu sendiri. Jadi ya namanya ketua pasti harus siap menerima kritikan itu. Kritikan juga bisa sebagai membangun bagaimana, oh berarti dari masyarakat teknik elektro sendiri maunya ingin seperti ini jalannya elektro ke depannya begitu. Tanpa kritikan pun kami tidak bisa apa-apa tanpa masyarakat, karena kami
hanyalah sebuah organisasi yang sebetulnya itu kan tujuannya untuk dapat memberi manfaat lah untuk masyarakat elektronya sendiri. Oke, berarti bersedia menerima kritik ya? Iya. Toh artinya siap menjadi ketua berarti siap menerima kritikan. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa harapan terbesar untuk teknik elektro ke depannya? Ya, harapan kedepannya untuk teknik elektro sendiri, semoga teknik elektro tidak hanya dikenal di lingkup kota Tarakan saja, semoga bisa dikenal sampai lingkup nasional maupun internasional. Karena kan ya sedikit tambahan dari saya, karena kalau kita melihat bagaimana pelajar-pelajar yang sudah lulus itu kan, yang ketika ingin berkuliah dia mencarinya bagaimana kuliah yang kampus yang sudah memiliki nama. Contoh kita ambil dari kampus UGM atau UI gitu kan, ketika ditanya tujuanku nanti ingin berkuliah di kampus UGM atau UI karena dia sudah memiliki nama. Saya rasa itu stigma yang semoga bisa dipatahkan sama pelajar-pelajar yang ingin mendaftar kuliah ke depannya, melanjutkan di bangku perkuliahan. Saya rasa bukan kalian yang mencari kampus yang sudah memiliki nama, tapi kalianlah yang masuk kampus tersebut, kemudian kalian bisa membuat nama kampus tersebut bisa dapat dikenal sama orang banyak gitu. Itu pesan dari saya. Oke, baik. Mungkin sebagai penutup nih, mungkin ada pesan-pesan untuk mahasiswa teknik elektro. Mungkin dari Sobat Fikri terlebih dahulu. Ya, untuk mahasiswa teknik elektro sendiri, untuk pesannya, karena ini perkuliahan masih dilaksanakan melalui media online atau daring, dan itu pasti kita interaksi kepada para pengajar atau dosen itu kan melalui media online. Jarang sekali kita tatap muka atau menanyakan hal-hal tentang mata kuliah gitu. Kan pasti ada dua tipe itu mahasiswa, ada yang bisa menyerap ilmu secara langsung atau melalui media manapun, sama saja serapan ilmunya bisa masuk. Dan untuk pesannya, semoga semangatlah kita melewati perkuliahan di masa pandemi ini. Semoga karena tugas di semester atas apalagi itu mahasiswa di atas semester 3, 4, 5 dan seterusnya itu kan, kalau untuk di teknik sendiri tugas kan kayak ya banyak sekali lah. Semoga bisa dilalui sama mahasiswa teknik elektro gitu. Oke, mungkin dari Sobat Hadis. Jadi mungkin untuk saya kepada mahasiswa teknik elektro, lebih semangat untuk menjalani perkuliahan di masa pandemi ini. Kemudian untuk tugas-tugasnya mungkin lebih diutamakan, dan mungkin ke depannya supaya kita bisa lulus sama-sama. Oke, intinya untuk mahasiswa teknik elektro yang ada di luar sana, tetap semangat dan jangan kalah dengan keadaan. Intinya manfaatkan apa yang ada, media apa yang ada. Jangan hanya berpatokan karena tidak tetap muka, media online, kemudian bermalas-malasan dalam belajar. Oke, baik. Itulah pesan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro dengan Ketua Bidang dari Infocom. Nah, mungkin pesan-pesan tersebut juga akan menutup jumpa kita kali ini. Dan agar tidak ketinggalan video terbaru dari UKM Radio, untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, atau pantengin terus Instagram @UKM_Radio_UBT. Sekarang saatnya kita undur diri dari Jalan Amal Lama RT 4, lantai 6, Rektorat Lama, Sekretariat UKM Radio Universitas Borneo Tarakan. Saya dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri.